Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, kapanpun Bapak dan Ibu mengakses video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Elman Ali. Saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Akan saya singkat menjadi Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro bertekad untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM pada tahun 2021. Untuk itu, kami telah melaksanakan 6 area perubahan. Pada area 1 manajemen perubahan, kami telah membentuk tim kerja berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro. Dalam tim kerja itu, kami mengundang rapat para anggota agar menyamakan visi dan misi, persepsi dalam mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM. Kemudian tim kerja membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas, dan setelah melakukan pembuatan dokumen, kami mensosialisasikan kegiatan WBK dan WBBM di kalangan internal. Kemudian kami melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK dan WBBM berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro, dan melakukan pendampingan pembangunan zona integritas di tiap-tiap bidang. Kemudian di bidang perubahan pola pikir dan budaya kerja, berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro, kami telah menunjuk 2 agen perubahan. Kami telah menunjuk SK Pengelola SIPPN, pejabat pengelola sistem informasi pelayanan publik nasional. Kami telah melakukan rekap absensi. Kami telah menjadikan pimpinan sebagai role model, dan kemudian kami telah melakukan penandatanganan fakta integritas pada saat upacara pencanangan zona integritas WBK WBBM yang dihadiri oleh stakeholder terkait. Untuk area 2, penataan tata laksana di bidang prosedur, kami telah membuat SOP di tiap bidang. SOP bidang pembinaan, SOP bidang intelijen, bidang pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, dan kami telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembuatan SOP tersebut. Kami juga telah menginput data-data, SIMKARI, ACE, semuanya kami input sesuai dengan ketentuan dengan menunjuk operator yang terkait. Kemudian di bidang keterbukaan informasi publik, kami telah membuat website yang telah dikelola secara baik sesuai dengan SOP, dan semua kegiatan kami dipublikasikan melalui media sosial. Pada area 3, penataan sistem manajemen SDM, kami telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kami telah membuat sprint untuk para pegawai ditempatkan pada masing-masing bidang. Kami telah melakukan pola mutasi internal, the right man on the right place. Dan di bidang pengembangan pegawai berbasis kompetensi, kami telah mengusulkan diklat bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensinya. Kami juga mendukung pegawai untuk mengikuti diklat online, baik berbayar maupun gratis, selama untuk meningkatkan potensi pegawai. Kemudian kami telah melakukan pembuatan SKP kepada para pegawai sesuai dengan penugasan pada masing-masing bidang. Kemudian kami membuat usul pengisian jabatan untuk pegawai dengan kinerja yang baik. Untuk penegakan aturan disiplin kode etik, kode perilaku pegawai, kami mewajibkan pegawai untuk mengisi buku biru, yang mana buku biru itu akan diawasi oleh atasan langsung. Kami telah melakukan rekap absen bulanan. Kemudian kami juga melakukan ibadah rutin, pengajian untuk Islam, kebaktian untuk Kristen di minggu pertama dan di minggu keempat. Dan semua kegiatan itu telah kami lakukan monitoring dan evaluasi. Dalam bidang sistem informasi kepegawaian, kami telah melakukan update data kepegawaian secara berkala melalui aplikasi SIMKARI atau eDosin bagi semua pegawai. Pada area 4, penguatan akuntabilitas, keterlibatan pimpinan. Di bidang keterlibatan pimpinan, kami telah membuat perjanjian kinerja antara Kejari dengan Ibu Kejati. Kami antara Kasubag-Bin dengan Kejari dan para kasih lain, kami telah membuat perjanjian kinerja dan telah melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan tersebut. Di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja, kami telah menyusun indikator kinerja utama, Satker,
Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro dan mendukung mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sementara itu di bidang intelijen, kami telah melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah sebanyak 2 kali kegiatan. Kami telah melakukan kegiatan jaksa menyapa di RRI Pro 2 FM Sulut 1 kali kegiatan. Kami melakukan inovasi jaksa temu bicara online kepada desa-desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 4 kali. Kami telah membentuk posko perwakilan kejaksaan pada pelabuhan dan bandara di Kabupaten Sitaro. Dalam hal ini menguasai arus masuk penduduk sehubungan dengan pandemi corona. Kami juga aktif bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk melakukan sosialisasi dalam hal penerapan protokol kesehatan sehubungan dengan pandemi corona. Kami juga telah melakukan bakti sosial pemberian paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi corona. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kami telah menginisiasi pembentukan tim pengamanan aset daerah dan pensertifikatan rumah ibadah dengan stakeholder terkait, yaitu Pemda Kabupaten Sitaro, BPN Kabupaten Sitaro, dan Polres Kabupaten Sitaro. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2021, tim pengamanan aset daerah dan pensertifikatan rumah ibadah telah berhasil menyelamatkan dan menyerahkan 19 bidang tanah seluas 23.425 meter persegi kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Sitaro. Di bidang tindak pidana khusus, kami telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebanyak 2 perkara dan melakukan penyelidikan sebanyak 2 perkara. Kami juga melakukan persidangan penuntutan perkara pajak di Pengadilan Negeri Manado. Pada area 5, penguatan pengawasan, kami telah membentuk tim pengendalian gratifikasi, dan tim pengendalian gratifikasi telah melakukan sosialisasi kepada kalangan internal dan kalangan eksternal. Kami telah membuat flyer-flyer digital yang kami sebarkan di website dan medsos kami. Kami juga telah membuat flyer-flyer dan banner di kawasan publik di Kabupaten Sitaro. Kemudian kami telah melaksanakan SPIP. Kami telah mendapatkan arahan dari BPKP Perwakilan Sulut mengenai sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan arahan dari BPKP, kami telah membuat daftar resiko dan membuat peta resiko, dan kegiatan SPIP itu telah kami sebarluaskan di media sosial kami. Mengenai pengaduan masyarakat, kami telah membuat hotline pengaduan masyarakat. Maksud kami telah menyantumkan nomor hotline di website dan media sosial kami. Dan kami telah melaporkan kegiatan mengenai hotline ini setiap bulannya. Di bidang whistleblowing system, kami telah membentuk tim mengenai whistleblowing system dan membuat SOP whistleblowing system dan membuat banner-banner whistleblowing system di media sosial dan website kami. Kemudian mengenai penanganan benturan kepentingan, kami telah membuat tim untuk menangani benturan kepentingan, membuat SOP penanganan benturan kepentingan, dan mensosialisasikan mengenai benturan kepentingan di kalangan internal. Pada area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Di bidang standar pelayanan, kami telah menyusun SOP pelayanan PTSP dan SOP buku tamu, dan memastikan pelayanan yang diberikan sejalan dengan SOP yang telah ditetapkan. Kami telah membuat maklumat pelayanan PTSP, kami telah membentuk tim PPID dan membuat SOP PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kemudian kami telah menunjuk pejabat pengelola website Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro dan membuat SOP pengelolaan website. Semua kegiatan ini sudah kami monitoring dan evaluasi. Di bidang budaya pelayanan prima, kami telah mendapatkan training dari BNI 46 Cabang Kepulauan Siau untuk pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kami telah membuat ruang klinik, kami telah membuat ruang bermain anak, kami telah melengkapi pelayanan kepada masyarakat di PTSP dalam bentuk pelayanan kepada difabel. Kami juga telah membuat koperasi kantor, koperasi serba usaha dalam bentuk kantin yang melayani umum dan internal. Dan kami telah melaunching aplikasi digital, yaitu Perpustakaan Digital Kejaksaan Negeri Sitaro yang dapat diunduh di Google Play Store. Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat luas
dan kami launching pada tanggal 22 Juli 2021 bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa ke-61. Untuk penilaian kepuasan terhadap konsumen, kami telah melakukan survei kepuasan layanan secara online melalui link Sinori untuk mengukur kepuasan penerima layanan yang kami cantumkan di website kami. Dan kami telah melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu telah berikan buat kami. Kami berharap kami bisa mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro melampaui keterbatasan.